Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Buzar Al-Kipari, CGP Angkatan 9 Kabupaten Siak, bertugas di SD Negeri 04 Minas Jaya. Pada hari ini saya akan praktek tugas untuk demonstrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan dengan berbasis nilai-nilai kebajikan yang mengandung dilema etika dan bujukan moral. Pada kali ini saya sudah bersama dengan Mami Kepala Sekolah SD Negeri 04 Minas Jaya. Selamat pagi Mami. Pagi. Sedikit kita akan berbincang-bincang mengenai dilema etika yang pernah Mami alami. Nanti ada 8 pertanyaan Mami. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Mami dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi selama Mami bertugas? Oke, baiklah. Selama ini kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika itu biasanya kan kalau ada kasus seperti itu, pertama istilahnya langkahnya ditelaah dulu apa inti permasalahannya. Kemudian kalau ada hubungannya dengan contohnya misalnya ada hubungan dengan guru atau murid atau wali murid, itu bersama guru dirembukkan dulu bersama tim bagaimana cara penangannya, baru kemudian terakhir baru diambil keputusan bagaimana baiknya, yang penting tidak merugikan salah satu pihak. Baik Mami, untuk pertanyaan kedua Mami, selama ini bagaimana Mami menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Mami, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi ini agak sulit Mami, kedua-duanya benar Mami. Iya. Ini contoh ada kasus ya, ini kita masuk aja salah satu contoh kasus ya, yang dilema etika tadi. Dulu tahun berapa ada salah seorang murid kita, itu kebetulan ABK ya, anak berkebutuhan khusus. Kalau sedangkan dia di dalam kelas, pertama guru kelasnya nih keberatan sih, seorang pendidik itu kan nggak boleh mengatakan keberatan ya, tapi dia sangat mengganggu. Kemudian otomatis kalau itu terjadi di kelas, kalau nggak bisa diatasi dengan guru kelas, kan langsung ke kepala sekolah. Bagaimana cara penanganan anak ini mengganggu temannya, dia larinya ke Tunalaras itu. Tunalaras itu kan dia mengganggu teman nih. Kalau untuk diri dia sendiri nggak masalah lah kan ya. Ini dia mengganggu teman sehingga proses pembelajaran agak terganggu. Nah, tahap berikutnya setelah guru kelas melaporkan kasus tersebut, besoknya orang tua anak yang bersangkutan dipanggil bagaimana cara mengatasinya. Yang penting si anak bisa belajar, kemudian kondisi kelas juga berjalan stabil. Gimana cara? Tapi di saat itu, ujungnya jadi kecewa. Orang tua tadi nggak paham, nggak mengerti itu kan, nggak mengerti, seolah-olah anaknya dipojokkan. Kan banyak orang tua yang nggak paham nih masalah ABK ini. Jadi beranggapan anaknya nggak diterima, akhirnya si anak diberhentikan. Nah itulah kasus. Sebenarnya kan kalau ngambil jalan tengahnya sama-sama, orang tua sama dengan guru bekerja sama sih mungkin berjalan bagus. Jadi hal seperti itu nggak terulang lagi. Iya, baik Mi. Selanjutnya nih Mi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Mami lakukan selama ini untuk menangani kasus-kasus dilema etika atau bujukan moralnya ini? Nah, kalau untuk dilema etika itu kan udah pasti kan berkoordinasi rapat atau bagaimana cara untuk mengatasi itu. Tapi kalau yang seperti dilema bujukan moral itu biasanya lebih banyak ke face to face.
dipanggil yang bersangkutan, misalnya ada kasus seperti apa, misalnya contoh, misalnya terlambat, itu nggak bisa kita rapatkan, karena rapatkan itu kan ke psikis yang bersangkutan. Jadi itu cara memutuskannya, biasanya mami membawa atau memanggil yang bersangkutan ke ruangan mami, bicara dari hati ke hati. Baik nih, berikutnya nih, hal-hal apa saja yang selama ini mami anggap sudah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini nih? Hal yang udah efektif ya, itu caranya efektif itu kalau sifatnya masih umum atau mengatasnamakan sekolah, itu masih bisa kita koordinasi bersama GTK itu memutuskan. Biasanya kan mami kan kalau ada masalah yang berat atau gimana kan pasti kan briefing paling enggak kan, kita ada masalah dikit nih, gimana cara jalan keluarnya. Dengan adanya ide-ide dari kawan itu kan kita kumpulkan, kemudian itulah cara mengambil keputusan. Kira-kira paling tidak adalah bayang-bayang atau pandangan kawan-kawan itu bisa dijadikan untuk mengambil keputusan. Baik nih, berikutnya nih, hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini nih? Nah itu pertama contoh yang tadi, ketidakpengertian orang tentang cara seorang pimpinan, contoh mami ya, mengambil keputusan itu kan kita ngambil yang tengah supaya sama-sama jalan. Nah tapi ada pihak yang nggak paham, seperti orang tua tadi beranggapan dengan memanggil mereka berarti pihak sekolah menolak si anak. Nah itu tantangan. Jadi ketidaktahuan mereka tentang masalah yang dihadapi. Tapi kalau mereka mengerti bahwa ini contohnya penanganan anak atau anak ini kenapa dibawa ke psikolog, apa kena apanya, kan nggak seperti ini hasil akhirnya. Ya baik nih, apakah mami memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah mami langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang mami jalankan? Apakah ada jadwal nih atau langsung saja ada kasus langsung selesai? Nah kalau untuk mami pribadi nih ya, biasanya yang telah dialami pasti langsung diselesaikan. Karena kalau mami beranggapan suatu masalah dibiarkan larut, makin lama makin runyam. Tapi kalau seandainya, tapi itu tergantung kasus ya. Ada kasusnya yang kita selesaikan. Kalau mami biasa ada kasus, misalnya ada kasus nih tentang orang tua menyerang atau orang tua nggak bagaimana, itu kan langsung kasus tuh. Nah langsung diselesaikan, langsung dirapatkan bagaimana penanganan. Tapi beda kalau udah berhubungan dengan kasus yang pribadi. Kalau pribadi yang menyangkut pribadi seseorang, itu mami kan perlu ada bukti, perlu pernah dulu apa masalahnya, nggak mesti diterima-terima seperti itu aja. Jadi butuh proses. Jadi ada dua jawaban. Kalau misalnya kasusnya intern dalam waktu cepat udah selesai, itu harus hari itu juga. Tapi kalau misal berbentuk laporan, itu memang perlu bukti. Benar nggak seperti itu? Ya, berarti kalau ada kasus-kasus tertentu perlu diselidiki terlebih dahulu ya. Benar. Jadi takutnya salah langkah atau salah mengambil keputusan. Berikutnya nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu mami dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini nih? Nah, seperti biasa kan, sekolah kita kan memang terkenal tuh teamworknya yang hebat. Nah, teamwork itu yang selalu sedia memberi masukan-masukan. Kawan-kawan semua di sini, guru-guru hebat, pasti memberi jalan atau solusi. Biasanya mami kalau ada masalah atau kasus, kawan kasih solusi atau ide bersama. Nah, itu yang dirembukkan dan dibulatkan. Baik nih, terakhir nih ini pertanyaan terakhir penutup kita nih. Dari semua hal yang telah mami sampaikan, kira-kira apa nih yang dapat kita petik, saya juga mami, dari pengalaman mami mengambil keputusan dilema etika selama ini? Ya. Mengambil keputusan dilema etika namanya dilema. Kita
ibaratkan memakan buah simalakama. Dipilih ini mati emak katanya kan, Iya. dipilih ini mati ayah. Jadi kan sama-sama rugi. Nah ada kalau dilema etika ini kan versinya versi benar sama benar nih kan. Iya, iya Mi. Jadi kan kalau kita pilih ini dia benar, pilih ini dia Benar benar. juga. Jadi gimana? Itu tergantung situasi, tergantung cara penanganannya. Bagaimana di sini dituntut jangan salah langkah dalam mengambil keputusan. Perlu juga ketelitian atau misalnya kalau tipe mami lah contohnya ya, mami kan nggak selama inilah mungkin Buzar tahu mami kalau orang lapor diam dulu, diam tuh bukan berarti tidak ditanggapi. Iya. Tapi kan benar nggak seperti ini, benar nggak jadi seorang pemimpin tuh harus pandai memilah-milah, jangan sampai salah seorang dirugikan. Seperti itu. Tapi kalau dalam versi dilema etika ini ya itu caranya ya pandai-pandai aja cara dalam mengambil keputusan itu ya butuh bantuan dari orang lain juga untuk memberi masukan. Tapi nggak bisa juga kita memutuskan sendiri segala hal itu, apalagi menyangkut dilema etika ini. Baik Mi, terima kasih Mi atas waktunya, atas jawaban-jawaban yang kami berikan. Semoga ini bisa menjadi pengalaman bagi kami, pengalaman Mami yang telah Mami bagikan. Demikianlah percakapan saya tadi dengan Kepala Sekolah SD Negeri 04 Minas Jaya, Mami Rosniwati Samsimar. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Buzar Alkifari, CGP Angkatan 9 Kabupaten Siak. Hari ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual bersama Ibu Kepala Sekolah SDN 03 Minas Barat. Selamat pagi, Bu. Minta waktunya sebentar, Ibu, untuk saya menggali pengalaman-pengalaman Ibu tentang mengambil keputusan dilema etika. Jadi pertanyaan pertama begini, Bu. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika itu, kita pertama itu kan kita menginvestasi dulu kan. Iya, Bu. Itu bagaimana guru itu, karakter guru itu masing-masing gitu kan. Iya, benar, Bu. Karena ada guru itu penjilat ya kan. Iya, betul, Bu. Ada guru itu depannya bagus, ada kita dia bagus, tak ada kita dia bagus. Tapi makanya kita tengok dulu karakter guru itu masing-masing. Setelah kita pelajari guru itu masing, kalau ini orangnya, kalau ini. Terusnya kalau seandainya ada masalah gitu kan. Iya, Bu. Terus kita bukan menerima apa adanya gitu kan, harus kita tahu karena kita telah mempelajari karakter guru itu masing-masing gitu. Kalau seandainya pertama saya panggil dulu satu-satu, panggil misalnya guru sama guru kan. Iya, benar, Bu. Guru, gitu. Saya panggil satu-satu dulu, kemudian saya simpan pendapatnya, kemudian saya panggil dulu satu-satu, kemudian saya satukan. Setelah saya panggil dia keduanya, kemudian dari cerita yang tidak bagus tuh saya nasihati gitu, tak boleh gini, pokoknya apa yang dicerita yang tidak bagus itu kita nasihati gitu. Jadi dari dilema yang dua itu, dia tidak boleh mengetahui kapan kita manggil si Anu, kapan kita manggil si Anu. Kalau nanti dia tahu, pasti dia akan selisih paham lagi. Iya, benar, Bu. Jadi kita diam-diam aja, gitulah saya makanya ada guru itu berpendapat, ada ibu memanggil itu, kok bisa berubah katanya. Iya. Ada bilang gitu kan, kok
kami nggak tahu katanya. Memang nggak tahu guru itu, karena dalam pembelajaran seperti ini kan guru itu nggak tahu kemana itu guru masing-masing itu kan nggak tahu. Iya benar Bu. Nah, jadi dalam pembelajaran kayak inilah saya panggil itu satu-satu, kemudian udah dipanggil satu-satu, saya adukan pendapatnya, disitulah saya menyatukan dia. Ya, berarti itu yang Ibu lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasusnya Ibu. Ini pertanyaan berikutnya Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dua itu sama-sama benar. Bagaimana Ibu mengambil keputusannya? Itu kasus ya. Ya, Kalau seandainya dia sama-sama benar, kita itulah kita apa gitu kan, kita nasihati, kita apa, supaya kasus-kasus ini tidak terulang lagi gitu. Nah, jadi kita nasihatilah guru tersebut. Yang baik kita lanjutkan, yang tidak baik mari kita buang jauh-jauh. Kemudian apa yang terjadi di kasus ini jangan tempat orang luar tahu, cukup kita sendiri di dalam ini yang tahu. baik Bu. Pertanyaan berikutnya Ibu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menangani kasus dilema etika tersebut? Ini kasus semuanya Iya Bu, ini berhubungan dengan dilema etika Bu. 8 pertanyaan. langkah-langkahnya gitu kan. Iya. Nah itu kan seperti saya bicarakan tadi yang saya terangkan tadi itu, misalnya kasus itu kan ada kasus itu kita menerima berita dari kawan. Iya, benar Bu. Jadi saya panggil, itulah saya cerita tadi, kita panggil satu-satu, kemudian kita adu apa kasus itu sebenarnya, kita Ya, ibaratnya Ibu dengarkan keduanya terlebih Iya. dahulu ya Bu ya. dengarkan keduanya, kemudian apa benar kasus ini, apa benar kasus ini, apa benar, apa salah, di mana akar masalahnya. Nah, ya. Baik Bu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Kalau saya gini, yang apa tadi? Yang efektif dalam pengambilan keputusannya Bu. Yang efektif dalam keputusan ini, kita itu tidak boleh kan ada guru itu dekat sama kita. Iya benar Bu. Nah, terus guru ini pandai di depan kita baik, ini pandai dia, pokoknya pandai lah. Ada juga guru itu kan kemana-mana dikasihnya kue, saya enggak penting. Saya yang salah tetap salah, yang benar tetap salah. Walaupun dekat dengan saya yang salah itu tetap salah. Baik Bu. Berikutnya Bu, lanjutannya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Bu? Tantangan Ibu dalam pengambilan keputusannya? Kalau menurut saya tantangan itu tidak ada, asal kita bisa mengambil kebijakan. Kebijakan itu apa? Itulah kita tidak boleh berat sebelah gitu kan. Udah jelas itu salah, kita benarkan. Itulah. Jadi tantangan rasanya tidak ada. Kalau seandainya ada masalah itu, saya juga gini, masalah itu ada gitu. Misalnya guru A, guru B. Di dalam rapat-rapat saya juga bicarakan gitu kan, supaya tidak menjangkit sama guru yang lain. Tapi saya tidak menyebutkan guru ini dengan guru ini yang bermasalah. Iya. Baik Bu, berikutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau dilema itu kan nggak tahu. Iya, iya benar Bu. Jadi kalau menentukan menyelesaikannya itu tidak punya jadwal saya.
kapan itu terjadi dilema, langsung saya turun, langsung saya selesaikan. Baik, Bu. Berikutnya, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Ataukah adakah yang membantu atau segala macamnya, Bu? Oh, selama saya bertugas di sini tidak ada yang membantu menyelesaikan, saya sendiri yang menyelesaikan, bahwa bisa terselesaikan. Baik, Bu. Ini pertanyaan terakhir nih, Bu. Untuk penutup wawancara kita kali ini. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika selama ini? Dari pengalaman itu, di pengalaman kita itu pasti ada dilema gitu. Kalau kita bijak mengambil keputusan, dilema itu akan selesai sendiri. Yang penting kita itu tidak ada pilih kasih antara guru ini dengan guru ini kalau seandainya ada dilema. Walaupun guru itu ada di dekat sama kita atau apalagi saudara, kalau dia salah tetap salah. Jadi kalau ada dilema itu tidak ada lagi kalau kita tidak pilih kasih itu dilema itu pasti selesai. Iya, baik, Bu. Jadi begitu ya, Bu. Terima kasih, Bu, Iya. atas waktunya. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Erlisda, Kepala Sekolah SD Negeri 03 Minas Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.